Bapa di surga, terima kasih kami saat ini kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya semua yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran dan semua betul-betul datang dari Tuhan dan bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Bungkus lengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Dan telah kami mengerti, untuk yang belum percaya, tolong mereka bisa percaya dengan benar, sungguh-sungguh, dan diselamatkan. Dan yang sudah percaya itu bisa dibangun oleh firman-Mu dan ditumbuhkan dan didewasakan. Kami saat datang bekerja, kuatkan semua kami mengambil godaan dan pekerjaan dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan, tolong Tuhan jaga sehingga bisa berjalan dengan baik dan sepanjang khotbah, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan Lukas pasal 5. Jadi Yudas Iskariotnya ditunda minggu depan. Moga-moga saya bisa menyelesaikannya. Doakan dalam persiapannya, karena itu cukup banyak. Translate itu menghabiskan waktu luar biasa. Kalau saya buang ikuti panjang ya habis sudah. Kita sekarang Lukas saja. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, hal yang pertama yang akan saya sorot adalah Yesus memanggil Lewi. Saudara, beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, orang yang disebut dengan nama Lewi dalam ayat 27 ini sama dengan yang disebut Matius nanti dalam Matius 9 ayat yang ke-9. Dia nanti menjadi salah satu dari 12 rasul, dan dialah yang menulis Injil Matius. Saudara, siapa yang menulis keempat Injil itu? Kalau orang-orang yang Injili Alkitabiah menganggap yang menulis Matius ya Matius, yang menulis Markus ya Markus, yang menulis Lukas ya Lukas, yang nulis Yohanes ya Yohanes. Tapi kalau saya lihat dari pandangan-pandangan liberal, Islam dan sebagainya, mereka menganggap tidak seperti itu. Yang nulis Matius bukan Matius, yang nulis Lukas bukan Lukas, dan sebagainya. Tapi saudara, saya tidak percaya segala omong kosong itu. Bagi saya yang nulis Matius adalah Matius. Saudara, dia adalah seorang Yahudi yang mula-mula bekerja sebagai pemungut cukai, ya, jadi tukang pajak gitu ya. Ini ada dalam ayat yang ke-27. Dan saudara, pada zaman itu pemungut cukai dibenci luar biasa dan dianggap hina oleh masyarakat, khususnya Yahudi. Dan hal itu terlihat dari fakta dalam kitab suci bahwa pemungut cukai sering dikelompokkan atau dianggap sama dengan orang berdosa dalam ayat 30b. Lalu nanti juga keluar lagi pasal 7 ayat 34, pasal 15 ayat 2, pasal 18 ayat 11, dan pasal 19 ayat 7. Saudara, memang semua manusia berdosa ya. Tapi dalam Alkitab kalau disebut orang berdosa, misalnya perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, maka biasanya itu orang yang dosa secara sangat khusus. Jadi dosanya hebat sekali. Dan dalam kelompok seperti itulah pemungut cukai dikelompokkan. Saudara, mengapa mereka itu dibenci atau dianggap hina? Saudara, pertama-tama karena mereka bekerja sebagai penagih pajak. Yang nagih pajak ini, nagih pajaknya siapa, saudara? Ini pajak dari pemerintah Romawi ya. Dan bagi orang-orang Yahudi, Romawi ini penjajah.
bangsa penjajah. Lah ini Yahudi kok kerja kepada bangsa penjajah ini dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Tapi lebih dari itu, yang kedua, para penagih pajak atau pemungut cukai ini biasanya pada waktu menagih pajak, mereka menagih pajak yang mereka, maaf kalau kita bahasanya kita ya, dinaikkan tidak karu-karuan, dan orang Romawi tidak peduli. Pokoknya pajaknya misalnya Cahaya itu pajaknya 100, ya dia pokoknya terima 100. Sama pemungut cukainya dinaikkan 300, bukan urusannya dia. Pokok aku dapat 100. Pemerintah Romawi gak ngurus. Jadi saudara, mereka ini bukan cuma kerja pada pemerintah Romawi dan itu dianggap pengkhianatan, tapi juga memeras rakyat, korupsi dan sebagainya dengan cara menaikkan pajak jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi saudara, jelas bahwa memang ini adalah orang yang dibenci, katanya sampah masyarakat. Tapi pikirkan saudara, orang seperti ini dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku. Bahkan nanti jadi murid, jadi rasul, dipakai ke Tuhan untuk menulis Injil Matius. Saudara menganggap diri saudara jelek, saudara menganggap diri saudara bodoh atau terlalu kotor atau najis, atau saudara dianggap orang, tidak disenangi orang, saudara, Tuhan tetap mau panggil saudara. Dan dia tetap mau pakai saudara kalau saudara mau menyerahkan diri kepada dia. Dan dia bisa bukan cuma menyelamatkan saudara, tapi memakai saudara, sama seperti dia melakukannya terhadap orang yang namanya Lewi atau Matius ini. Karena kita lihat hal yang kedua saudara, Yesus memanggil Lewi atau Matius. Saudara, beberapa poin saya bahas saudara ya. Pertama, poin A, Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang adalah orang yang hina. Ini yang tadi sudah saya singgung sedikit. Karena mari kita bandingkan dengan teks ini ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Di mana Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menjadi orang Kristen maksudnya ya. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Berarti mayoritas dari mereka itu orang-orang rendah ya. Ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saudara, dia sering pilih orang bodoh, orang rendah, orang hina. Bodoh dipilih, nanti dipakai sebagai alat untuk mempermalukan kepandaian. Ya, jadi supaya orang-orang yang pandai itu tidak sombong gitu ya. Itu lihat ini goblok Tuhan bisa pakai. Orang yang punya kedudukan juga direndahkan. Dia pakai orang yang rendah. Lihat, orang rendah, kamu kedudukan tinggi, Tuhan malah tidak pakai. Tuhan pakai orang rendah, dia bisa pakai alat yang besar. Tapi sudah ingat, ini tidak berarti bahwa kalau orang pintar Tuhan tidak mau pakai ya. Ini tidak berarti kalau orang itu punya jabatan Tuhan tidak mau pakai. Tentu dia bisa dan mau juga pakai. Tapi yang ditekankan dia pakai orang kelas bawah. Jadi saudara, kalau orang kelas atas itu biasanya akan kepedean ya. Terlalu anggap tinggi dirinya, wah aku pasti bisa. Karena Tuhan tidak bisa pakai yang model seperti itu. Nah yang kelas bawah ini biasanya minder. Waduh, aku melarat, aku bodoh, aku tidak sekolahan, Tuhan tidak bisa pakai. Saudara, teks ini hiburan bagi saudara yang seperti itu. Saudara miskin, saudara tidak berpendidikan, tidak punya gelar, IQ-nya bahkan rendah mungkin, dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan tetap mau dan bisa pakai. Itu yang harus saudara pikirkan. Jangan minder, itu membuat saudara, gak usah pelayanan, aku jadi orang Kristen saja cukup lah. Aku orang bodoh, mau pelayanan mau jadi apa? Tuhan mau pakai. 12 murid ini tidak ada satupun yang orang top ya. Top
bisa pakai model seperti Paulus, tapi itu nanti belakangan. Tapi yang ini tukang pancing ikan lah, yang pemungut cukai lah, dan sebagainya, itu orang rendahan semua, tapi orang pakai untuk menggoncangkan dunia. Jadi saudara, jangan pikir Tuhan tidak bisa pakai saudara, siapapun adanya saudara. Dia bisa, dia mau pakai. Tapi saudara perlu percaya Kristus dan menyerahkan diri untuk dipakai, maka dia bisa pakai saudara. Saudara, waktu saya dulu dipanggil Tuhan, saya tidak habis pikir, kenapa dia pakai saya? Dia panggil saya, kenapa? Panggil jadi sama Tuhan maksudnya. Ya, dalam keluarga saya, seperti sudah saya ceritakan ya, kalau mau urutan pinter sih pinter semua, 5-5 pinter. Tapi dari 5 bersaudara, yang nomor 2 dan saya, nomor 5, itu yang males. Dan yang 3, wah sudah pinter, rajin-rajin, juara terus. Yang 2 ini tidak pernah juara 1 kali pun. Tapi yang Tuhan panggil aneh. 2 yang tidak pernah juara ini yang dipanggil, yang 3 tidak. Ya memang yang 1 ini jadi tidak karu-karuan, doktrinnya jadi sesat teman. Tapi pokoknya kenapa kok saya yang tidak menonjol belah dalam keluarga saya, kok saya yang dipanggil? Ya, dan kalau urusan pengertian Alkitab sekarang, saya yakin yang manapun tidak ada yang nandingi saya. Mereka gabungin semua jadi satu dan nandingi saya. Ya kenapa kok bisa seperti itu? Tuhan bisa pakai. Nah, jadi saudara jangan minder dan sebagainya. Kalau saudara adalah orang dianggap hina oleh masyarakat, rendahan atau apapun, jangan takut untuk datang pada Yesus. Menyerahkan diri untuk dipakai, untuk melayani, dia bisa. Dan sebaliknya saudara, bagi kita yang sekarang memberitakan Injil dan sebagainya saudara, kita juga tidak boleh takut atau segan memberitakan Injil kepada orang hina atau orang brengsek. So di sini Tuhan panggil orang yang hina, maka kita juga harus mau dipakai sebagai alatnya memberitakan Injil kepada orang yang hina, orang yang rendah sama masyarakat. Tetap saudara, di Facebook kemarin ini tadi saya sudah ceritakan ya, ada satu pendeta yang memang agak gendeng gitu ya. Dia buat suatu tulisan sebutkan nama 17 pendeta. Stephen Tong ranking 1, lalu nanti Alex juga masuk, Philip Mantova, dan waduh banyak 17. Nomor 18 dia sendiri dan semua pendeta-pendeta yang lain. Dan dia maki-maki semua sebagai sesat. Ini lucunya, maki-maki dirinya sendiri. Ya, sesat, koruptor, apa-apa dan semua harus bertobat. Ya. Dan saudara, musuhnya dia tuh Sandaya sudah bayangkan, orang nulis begitu sudah ngamuk kabeh. Sampai kalau lihat punya dia tuh yang nanggapi sampai kemarin saudara, itu sudah mendekati 800. Nggak ada yang rasanya yang lain ya, yang ditanggapi sampai sebanyak itu, saya nggak ada. Dan saya saya coba ngomong sama orang ini jelas orang gendeng. Kalau tak lihat dokternya omongan dia, ini percaya keselamatan karena perbuatan baik dan baik ini pasti tidak haru-haruan. Dia ini musuh seadanya orang. Tapi saya pikir Tuhan mau pakai, mau panggil orang yang hina kok. Orang ini orang hina. Orang ini sama masyarakat di dalam Facebook, orang semua benci dia. Saya tidak peduli. Saya mulai dengan pendekatan, saya bilang, saya kutip 1 Timotius 5:19, tuduhan terhadap seorang penatua itu tidak bisa diterima kecuali didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Ini yang kamu tuduh penatua semua, pendeta kok. Dan kamu tidak ada saksi, tidak ada bukti, berarti omonganmu tidak boleh digubris oleh siapapun. Nah sampai satu hari saya tunggu, udah dijawab, oh udah digubris ya. Saya udah digubris, saya udah pikir 2 hari dijawab saya. Nah mulai ngomong-ngomong, saya mulai tekan halus, pertama halus, tekan. Tapi saya melihat, wah ini keras kepalanya setengah mati, ya sudah. Tapi setidaknya saudara, saya menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk memanggil orang hina ini, siapa tahu dia bisa bertobat. Dan pada waktu saya dialog dengan dia, baru mulai yang ngomong saya itu sudah banyak. Ngomong ke orang tuh 3 tahun, orang-orang tuh ngomongin dia tidak ada hasilnya belas. Saya gak gubris, peduli amat. Banyak ngomong jangan. Ya pokoknya saya tak gubris, terus tak jalani. Sampai pada waktu sudah titik terakhir,
Sudah dia jelas debatnya tuh habis, kalah, tapi tetap tidak mau ada pertobatan. Ya sudah, saya bilang, saya kebaskan debu di kaki saya mandek, plus saya tidak ngomong lagi. Dia mau ngomong apapun kecuali dia bertobat, saya tidak akan tanggapi apapun lagi. Tapi yang jelas, saya sediakan diri saya bagi Tuhan, memanggil orang yang hina, yang dianggap sampah masyarakat di dalam dunia Facebook ini. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi orang hina yang dimusuhi oleh banyak orang, dianggap sampah masyarakat, katakanlah seorang pelacur. Saya tidak menganjurkan lalu sendirian pergi ke pelacurannya untuk lalu nginjil di sana, itu gendem saudara ya. Tentu ada caranya. Tapi saudara, kalau ketemu pelacur, haruskah kita nginjil atau tidak? Kenyataannya Yesus pun nginjili orang-orang yang orangnya bejat, ya. Dan ada di antara mereka yang dipertobatkan. Jadi saudara, kenapa kita tidak? Kalau pelacur, apakah dia tidak boleh, tidak layak dengan Injil? Oh, kalau dia tidak layak dan kita layak, kita pun tidak layak tuhnya saudara. Apakah kita lebih baik dari dia? Belum tentu juga. Yang jelas saudara, kalau menginjili orang-orang seperti itu ada enaknya saudara. Enaknya, kita tidak usah bicara banyak tentang dosa. Biasanya kita harus bicara dosa supaya orangnya sadar, sesadar-sadar dia sangat berdosa. Yang ini, itu boleh dibuang. Mereka sudah pasti sadar mereka berdosa. Itu enaknya kalau nginjili yang model seperti ini. Tinggal kita bicara hukuman, lalu langsung pada jalan keluarnya melalui salib Kristus dan sebagainya, lebih enak tuhnya. Tapi intinya saudara, kita mau atau tidak nginjili orang-orang seperti itu, atau kita pikir yang seperti ini sudah reprobate, ditentukan binasa kalau bisa diinjili. Begitu. Kita cuma mau nginjili orang yang pintar, orang yang kaya, apa demikian? Saya tidak bilang bahwa yang top, yang kaya tidak usah diinjili. Tentu ya. Tapi sekarang saya bicara tentang orang yang rendah, orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang miskin. Itu juga kita injili. Jangan saudara remehkan, tidak mau beritakan Injil. Hal yang lain saudara, kalau dalam satu konteks itu dikatakan Tuhan panggil yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar, yang berhikmat dan sebagainya, itu tidak berarti sama sekali bahwa yang bodoh boleh tetap bodoh, yang hina boleh tetap hina. Kalau kita bisa meningkatkan diri, tentu harus dilakukan. Saudara, banyak orang bilang ayat ini Tuhan panggil orang bodoh. Orang bodoh menyerahkan diri kepada Tuhan, mau dipakai, dan dia biarkan dirinya yang bodoh itu tetap bodoh. Nah saudara, ini tidak pada tempatnya. Jadi bodoh dipanggil Tuhan, tapi Tuhan ingin saudara belajar. Ya biarpun IQ rendah, tetap belajar. Sedikitnya meningkat sedikit-sedikit dalam kepandaian. Ya meningkat semaksimal mungkin. Kalaupun itu tidak bisa saudara menjadi orang semodel seperti Stephen Tong atau bahkan seperti saya, tapi saudara bisa meningkat tetap. Jadi saudara, bodoh jangan dibiarkan bodoh, ditingkatkan semaksimal mungkin. Saudara hina, kalau itu bisa diubahkan menjadi yang tidak hina, atau bahkan menjadi yang lebih mulia, tentu harus dilakukan. Soal kedudukan rendah, kalau bisa ditingkatkan jadi kedudukan yang lebih tinggi, tentu harus dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, apa boleh buat. Ya, Tuhan tetap mau pakai saudara, apa adanya saudara. Ya, jadi saudara, ini poin A. Karena sudah kita masuk pada poin B. Lewi atau Matius itu dipanggil oleh Yesus pada waktu dia itu berada di rumah cukai. Jadi dia ini kan tadi sudah saya jelaskan, cukainya ini, pajaknya ini dia korupsi ya. Itu sudah umum untuk semua pemungut cukai pada saat itu. Jadi pada saat dia masih ada di rumah cukai, boleh dikatakan dia itu masih ada di dalam dosa. Sebetulnya memang pekerjaan nagih pajak bukan dosa, tapi boleh dikatakan semua mereka menyalahgunakan pekerjaan itu. Korupsi, memeras, akhirnya menjadi dosa. Tapi saudara, dalam dosa itu dia dipanggil oleh Yesus. Ini menunjukkan kasih Allah kepada orang yang berdosa. Dan sekali lagi saudara, kalau saudara merasa diri saudara kotor, jangan pikir Tuhan tidak mau saudara. Justru dia datang cari orang berdosa. Nanti kita akan bertemu dengan bagian itu. Dia bukan cari orang benar, dia cari orang berdosa.
Dan pada waktu kita nginjil, kita juga jangan karena orang itu brengsek banget. Wah, tanya teman, lalu kita tidak nginjil. Pokok injil dulu. Nah, kalau dia nanti tidak mau, nah itu baru urusan dia. Tapi tugas kita nginjil. Apakah pintar atau bodoh, atau dia kayaknya suci, apanya brengsek, tidak mau tahu. Apa dia watosnya tengah mati atau lembut, tidak mau tahu. Pokok injil dulu. Ya, jadi saudara, semua tidak ada yang diloncati. Kita berusaha untuk injil. Kan sudah poin sih. Yesus memanggil, ikutlah aku. Ini panggilan dia pada waktu ikut memanggil Lewi atau Matius ini. Dan saya percaya panggilan ini berlaku untuk semua orang. Ikutlah aku. Dalam konteks ini berlaku untuk Lewi. Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab, jelas dia memanggil semua orang untuk ikut dia. Dan saya ingin tekankan, panggilannya apa? Ayat 27b, ikutlah aku. Akunya saya tekankan. Ada dua, saudara. Ini menunjukkan yang harus kita ikuti adalah Yesus, bukan gereja, merek gereja apapun, bukan hamba Tuhan, pendeta siapapun. Ikut Yesusnya. Ya, jadi saudara, zaman sekarang tambah lama tambah banyak fanatisme pada gereja ya. Wah, saya sudah GKRI Golgota, maka nggak mau pergi ke gereja lain. Saudara, itu fanatisme yang membuta semacam demikian tuh nggak pada tempatnya ya. Lalu kalau misalnya tahu-tahu Golgotanya tutup, lalu gimana saudara? Saudara, pergi ke gereja manapun mau, selama gereja itu gereja benar. Nah, kalau gereja itu sudah masuk dan oh ini sesat, ya jangan pergi saudara. Tapi selama gereja itu gereja benar, tidak ada yang salah pergi ke gereja dengan merek apapun dan pendeta siapapun. Tapi pokoknya cari yang betul-betul benar. Tapi poinnya saudara, saya ikut gereja manapun selalu ingat yang saudara ikut adalah Yesus. Tapi juga tidak bisa berkata, oh aku pokoknya ikut Yesus, gereja aku sesat, gak apa-apa, pokoknya aku ikut Yesus. Mana bisa ikut Yesus lewat gereja sesat itu saudara? Itu tidak mungkin. Yesusnya sana, gereja sesatnya sana. Ikut Yesus tapi lewat sana, mana bisa? Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi saudara, ikut hamba Tuhan manapun, tapi tetap hamba Tuhannya harus hamba Tuhan yang benar, yang juga ikut Yesus. Bandingkan 1 Korintus 11 ayat 1, di mana Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Selama hamba Tuhan itu ikut Kristus, ikutlah dia. Selama satu gereja ikut Kristus, ikutlah dia. Tapi gereja itu murtad atau sesat, jangan ikut. Pendeta itu murtad atau sesat, jangan ikut. Jadi saudara, ikutlah aku. Memang melalui gereja, melalui hamba Tuhan, tetapi yang betul-betul ikut Kristus. Ya, tapi intinya Kristusnya yang ditekankan, bukan pendetanya, bukan gerejanya. Yang kedua, Calvin berpendapat bahwa Yesus pasti berkhotbah panjang lebar pada waktu memanggil Lewi atau Matius. Kata-kata ikutlah aku hanya ringkasan atau inti dari kata-kata Yesus. Saya kira ini hampir bisa dipastikan benar ya omongan Calvin ya. Bayangkan kalau orang yang tidak kenal Yesus belas, tahu-tahu ikutlah aku, dia melok, tinggal kabeh geledak, itu tidak masuk akal. Jadi kelihatannya Yesus mestinya khotbah panjang, ngomong panjang, lalu pada bagian terakhir ikutlah aku. Dan Matius atau Lewi tinggalkan semua dan dia betul-betul ikut Yesus. Karena poin yang ketiga, Lewi atau Matius ini meninggalkan segala sesuatu. Ini dalam ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Sesuatu yang luar biasa saudara, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Tidak semua orang dipanggil meninggalkan segala sesuatu ya, tapi saudara akan lihat itu. Saudara, ada beberapa hal yang saya bahas ya. Pertama, poin A, ini kontras ya dengan sikap dari pemuda kaya dalam Matius 19 ayat 22. Matius 19 ayat 22 itu orang kaya, pemuda kaya datang kepada Yesus, tanya apa yang harus aku berbuat untuk dapat diri. Setelah Yesus jelaskan macam-macam, suruh jual hartanya dan sebagainya, bagikan orang miskin lalu balik ikut aku. Maka ini reaksinya.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini harta, di sini Yesus. Yesus bilang, buangan hartamu, balik ke aku. Dia bilang, enggak, aku pegang hartaku. Tapi Lewi kontras. Waktu Yesus panggil, ikutlah aku. Dia tinggalkan semua, dia ikut Yesus. Saudara, ini sikap yang kontras. Kita mau yang mana? Kemewahan dunia, uang, kesenangan duniawi, atau Yesus? Kadang-kadang kita memang bisa punya uang banyak dan ikut Yesus. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh suruh kita pilih salah satu. Mau yang mana? Dan pada waktu kasusnya Matius ini, nggak bisa. Dia dipanggil untuk ikut jadi murid kemana pun Yesus pergi. Lalu bagaimana memegang pekerjaannya nagih pajak? Itu tidak ada kemungkinan. Jadi di sini dia harus pilih. Ya. Jadi poin bicara, waktu Lewi atau Matius ini mengikut Yesus, dia mendapatkan sesuatu. Dia dapat damai, dia dapat sukacita, dia pastinya dapat pengampunan dosa, keselamatan dan sebagainya. Tapi dia juga kehilangan sesuatu. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan harta, dia kehilangan teman-teman dan sebagainya. Saudara, kalau kita mau ikut Yesus, kita sangat bisa mengalami hal yang sama. Kita dapat hal tertentu, dapat damai, dapat sukacita, dan khususnya dapat keselamatan, keyakinan masuk surga. Itu hal-hal yang nggak bisa dibeli juga. Tapi saudara, kita juga kehilangan sesuatu. Dan sesuatu itu bisa macam-macam. Untuk tiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang ikut Yesus tetap kaya, ya ada. Tapi ada juga yang bangkrut, tak karu-karuan. Nah, kalau misalnya saudara itu dari kelompok agama lain, sak keluarga, sak kampung, wabeh agama lain, ujung-ujung saudara tok dipanggil Yesus jadi Kristen, kira-kira apa yang terjadi? Saudara bisa dikucilkan ya, bisa kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman, semua mengucilkan saudara, itu bisa. Tidak selalu orang mengalami hal seperti itu, tapi yang jelas pada waktu saudara ikut Yesus, saya dapat sesuatu, mesti ada sesuatu yang hilang. Tak bisa tidak. Apa itu? Saya tidak tahu. Tiap orang bisa berbeda. Tapi mesti ada korban sesuatu. Karena setan tidak akan diam saudara ikut Yesus. Dia akan serang sehingga saudara harus membuat pengorbanan sehingga sakit. Ya. Nah saudara, mau atau tidak, pikirkan ini sama ini yang lebih berharga yang mana? Ya, dapat damai, sukacita, keselamatan, pengampunan dosa, yakin masuk surga. Tidak ada yang nandingi saudara. Kalau kita sebetulnya mau mikir dengan otak yang waras, ini jelas apapun yang di sana tidak mungkin bisa nandingi. Apakah itu duit atau keluarga atau apapun, tidak mungkin bisa nandingi. Tapi saudara, namanya orang, seringkali kedagingan kita. Nanti urusan nanti, sekarang. Aku tidak mau kehilangan duit, aku tidak mau kehilangan teman, aku tidak mau kehilangan pekerjaan, aku tidak mau kehilangan keluarga, dan sebagainya. Lalu dia buang Yesusnya dan pertahankan yang di sini. Saudara, tapi Matius tidak seperti itu. Dia tinggalkan semua dan dikorbankan semua. Dia ikut Yesus. Saudara, poin saya, panggilan Tuhan memangnya harus lebih diutamakan dari apapun atau siapapun juga. Pekerjaan pemujukan sebetulnya bukan dosa kalau dilakukan dengan benar. Ini terlihat dari beberapa fakta ini. Yang pertama saudara, Yesus tidak menyuruh Zakheus yang juga adalah pemungut cukai untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Lukas 19 1-10. Tidak ada disuruh tinggal. Tidak. Kedua, Yohanes Pembaptis, para pemungut cukai datang, dia juga tidak menyuruh para pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya. Lukas 3:12-13. Tapi saudara, untuk Lewi atau Matius ini, pekerjaan itu tidak memungkinkan dia memenuhi panggilan Tuhan. Karena ikut jadi murid kemana-mana, tidak memungkinkan. Sehingga bagi dia, pekerjaan itu harus ditinggalkan. Nah saudara, ini sama seperti saya dulu waktu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan ya. Saya sedang di ITS tingkat 5, tinggal buat skripsi. Dan Tuhan panggil dalam pergumulan 7 bulan.
Saya yakin mutlak Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan yang full timer, dan saya tidak boleh menyelesaikan studi saya. Waktu saya ambil keputusan buang dan ikut panggilan dia, waduh, yang misui saya banyak-banyaknya, goblok, gila, apa segala macam. Tapi saya yakin itu panggilan saya. Tidak semua orang dipanggil seperti itu. Ada orang-orang yang lain diizinkan sampai lulus dulu baru dipanggil, sehingga nanti ada gelar dokternya, ada gelar dokter giginya, ada gelar SH-nya, ada gelar insinyurnya, tapi nanti dia jadi pendeta juga, ada gelar teologianya juga bisa. Tapi itu saya, dengan alasan yang saya tidak tahu, saya tidak ngerti apa alasannya, dan saya tidak tanya. Tapi saya yakin mutlak dia tidak menghendaki saya menyelesaikan studi saya dan tinggal lalu ikut dia. Jadi saudara, tiap orang panggilannya berbeda. Jangan disama-samakan orang itu begitu, saya harus begitu. Tidak. Tiap orang berbeda. Untuk Lewi, tidak bisa. Dia harus buang pekerjaannya. Dan di sini kita mempelajari sesuatu yang penting. Panggilan Tuhan harus diutamakan lebih dari segala sesuatu. Apakah itu pekerjaan atau bisnis, apakah itu studi seperti saya, apakah itu keluarga, dan sebagainya. Memang kalau panggilan meninggalkan istri itu sebetulnya tidak ada, saudara. Tapi kalau keluarga itu sangat mungkin. Abraham dipanggil meninggalkan keluarganya. Tapi kalau orang bilang, aku dipanggil meninggalkan istriku, aku kawin lagi, tak cerai, istri lama, ini hidup baru, istri baru, ini tidak ada kemungkinan seperti itu, karena panggilan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tapi seperti Abraham dipanggil meninggalkan keluarga, oh bisa. Istrinya dibawa, tapi keluarga yang lain digeledah, no. Bisa sekali seperti itu. Saudara, sekarang kita lanjutkan dengan Lewinya ya. Lewi dipanggil, dia tinggalkan segala sesuatu, tapi sebelum dia meninggalkan segala sesuatu, dia mengadakan pesta. Saudara, hal yang pertama, Lewi otomatis mengadakan pestanya ada dalam ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus ya, di rumahnya. Dan sejumlah besar pemujukan dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara, ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, tapi saya yakin jelas juga merupakan tanda syukur dari Matius. Dan sekaligus usaha Matius memperkenalkan teman-temannya kepada Kristus yang sudah dia putuskan untuk ikuti. Nah, saudara, poin A, orang yang sudah diampuni pasti punya keinginan membawa orang lain kepada Yesus. Dia sudah ambil putusan ikut Yesus. Saya percaya dia sudah percaya. Kalau tidak mungkin dia rela tinggalkan semua ikut Yesus. Dia sudah percaya, berarti dia sudah diampuni. Tidak bisa, saudara. Orang diampuni tidak kepingin bawa orang lain kepada Kristus supaya orang lain itu juga mendapatkan pengampunan. Itu tidak masuk akal. Spurgeon pernah mengatakan ya, kalau kamu merasakan madu keselamatan, lalu kamu bisa makan sendiri semuanya, nah, kalau tidak percaya kamu sudah selamat. Merasakan manisnya madu keselamatan, tapi manis tak makan dewek. Kalau makanan bisa, saudara, ya, karena kalau makanan tak dum dulu aku lah dapat sedikit lah. Tapi kalau keselamatan dibagikan berapapun, tidak berkurang bagi kita loh. Lah kenapa kita tidak mau bagikan? Duit kita mau pelit, bisa masuk akal, bagikan aku dapat sedikit. Tapi keselamatan tidak rugi apapun kok. Kenapa tidak mau memberitakan Injil pada orang lain? Tidak masuk akal sama sekali. Tapi kalau sudah diampuni, sudah selamat, mesti ada keinginan membawa orang lain pada Kristus. Saudara, apakah keinginan ini ada pada saudara? Saudara, mengapa saya main Facebook? Pertamanya memang tidak pernah mau saya masuk mainnya, hanya gara-gara urusan Sucipto Subeno ini dan pakainya. Tapi saya masuk Facebook dan melihat, waduh, saya betul-betul merasa ini kayak yang Yesus lihat ya. Ini orang banyak seperti domba yang tidak punya gembala. Orang bodoh-bodoh tidak ngerti Alkitab belas, berlagak pinter, nulis segala macam, ngomong banyak-banyaknya.
dan orang-orang sesat dan sebagainya, banyak-banyaknya juga. Saya tidak bisa diam melihat hal seperti itu. Jadi saya berusaha pokoknya dandani seadanya orang. Dia mau didandani atau enggak itu urusannya dia. Tapi pokoknya saya mengusahakan. Saya baca kabeh salah, masukkan belum tak dandani. Kamu mau nanti diskusi saya atau tak gubes? Ada yang gubes tak karepmu. Berarti kamu tidak mau dandani, ya sudah. Tersinggung barangkali dia hamba Tuhan kok hamba Tuhan kok mau diajari gitu ya. Paling repot tuh ngajari hamba Tuhan, saudara. Ya. Sering ada orang ngomong sama saya itu loh, pendeta tuh mau ajaran khotbah. Dia tuh pendeta loh, tak ajari khotbah itu. Aku mau nawar ya apa caranya? Sini tak ajari khotbah. Kalau dia tuh masih mahasiswa teologi atau dia masih orang awam, itu lain. Lebih bisa diajari, tapi sudah punya gelar teologi dan punya kedudukan pendeta, itu seringkali menjadi penghalang, membuat dia tidak punya kerendahan hati untuk belajar dari pendeta lain, jangankan dari orang awam. Dan dalam hal ini saudara, Apolos itu diajar oleh Priscilla dan Aquila. Apolos pengkhotbah, Priscilla Aquila orang awam. Dia punya kerendahan yang luar biasa, dia mau diajar. Dan itu sebetulnya yang harus ditiru ya, oleh semua orang. Tapi saudara, nyari yang seperti itu 1 dari 1000 tidak nemu, saudara. Ya, tapi saya tidak peduli. Bagi saya, saudara, mereka mau nurut atau enggak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas saya, orang ini saya lihat belum percaya, saya kasih Injil. Orang yang doktrinya miring, saya luruskan. Orang enggak reform, saya kasih bukti-bukti ajaran reform. Mau nerima atau enggak, urusan dia dengan Tuhan. Jadi saudara, saya masuk kuwabek kuampur. Ada Islam, debat dengan Islam. Orang sering tanya, kamu debat sama Islam pernah nobatkan enggak? Enggak. Tapi saya tidak berhenti untuk Injil Islam. Saya tidak berhenti untuk debat dengan mereka, karena saya tahu itu panggilan saya. Jadi kalau berhasil tidak berhasil, tidak ngurus saya. Tugas saya beritakan, tak beritakan, titik. Jadi saudara, itu juga yang harus ada pada saudara. Kalau saya memang saya selamatkan, di sekitar kita banyak sekali orang yang belum tahu Injil. Mau kasih orang Injil, laki-laki jangan minder, jangan bodoh, merasa tidak ngerti. Ya, merasa tidak ngerti mesti belajar. Tapi tetap Tuhan bisa dan Tuhan mau pakai saudara. Tapi saudara mau sediakan diri dipakai untuk menginjili orang, ya atau tidak? Keluarga saudara, teman-teman, tidak tahu siapapun, orang di sekitar saudara siapapun bisa jangkau. Di Facebook itu saudara, orang tanya, mau masuk grup ini? Mau masuk grup ini? Mau. Grup mana pun ditawarkan, tak masuki. Karena kalau saya tidak masuk grup itu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi tak masuk seadanya grup. Nah, akhirnya yang bisa tak injili dan sebagainya itu banyak juga. Jadi pada waktu misalnya debat dengan Islam, terjadi debat 2 lawan 2. Ya, ini orang saya tidak kenal juga ya, orang itu namanya aneh, pasti bukan nama aslinya. Pokoknya dia 2, sini 2. Wes kuampuran. Nah, saya juga kasih senjata yang dia tidak tahu. Nah, orang kesini kan belajar dari saya. Ya, jadi pada waktu ngempur Islam, dia belajar dari saya juga. Ya, saya ngajar orang Kristennya juga untuk bagaimana gempur dan sebagainya. Jadi ya banyak hal yang bisa saya dapatkan, biarpun memang itu membutuhkan waktu banyak, saudara. Facebook itu sampai saya pikir-pikir, saya abonemen TV beli kayak apa? TV beli kata tak tonton kadang. Saya kadang main Facebook malah bisa nonton TV kabel, bisa saudara. Jadi TV kabel tapi tak buang. Saya bayar 350.000 sak bulan. Nek tak buang, nek toto foto repot juga. Jadi ya wis lah, bapak nggak ngerti lah. Tapi saudara, pokoknya sudah kadang main melihat orang-orang ndak karuan, keinginan dandani itu kuat sekali. Dan saya tidak peduli hasil atau tidak hasil, pokoknya saya
melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan saya mau sok pinter atau apapun, tapi saya melihat orang salah suruh diam, itu tidak bisa. Ya, jadi saya akhirnya ngomong saat bisanya, pokoknya berusaha betulkan, berhasil atau tidak, urusan Tuhan. Saudara, lakukan hal yang sama. Sekarang poin B. Lewi otomatis berusaha memperkenalkan teman-temannya dengan Yesus melalui pesta di rumahnya. Saudara juga bisa kalau mau mengadakan persekutuan di rumah saudara. Dan itu sesuatu yang bagus untuk bisa mendapatkan jiwa. Undang tetangga-tetangga, adakan persekutuan rumah tangga. Dulu kita praktekkan itu, tapi akhirnya berhenti. Sebetulnya bagus juga, tapi kalau itu dilakukan saudara, ada hal yang perlu diperhatikan supaya pemberitaan dan penerimaan firman bisa terjadi dengan baik. Pertama saudara, atur supaya ketenangannya bisa terjadi. Gangguan atau keributan dari telepon, dari anak kecil, dari orang yang terlambat, dan orang yang ngatur makanan. Kalau persekutuan rumah tangga bisa ada makanan, maka semua ini harus diatasi. Gimana caranya? Khususnya pada saat firman Tuhan diberitakan. Karena kalau saudara tidak mau nangani hal ini, percuma nanti pada waktu khotbah ribut, tidak ada orang bisa dengar, akhirnya sia-sia. Jadi saudara pada waktu mengadakan hal seperti itu, atur. Ini pentingnya sama dengan pemberitaan firmannya, karena kalau ini tidak diatasi, pemberitaan firmannya buang. Mengapa saya sering ngamuk kalau ada keributan di dalam kebaktian dan acara firman apapun? Karena keributan itu mengacaukan jalannya pemberitaan firman. Saya sudah bolak-balik ngomong kepada saudara, bahkan kencing itu pun saudara ya, sering ada orang yang kencing, sudah diomong, kalau mau kebaktian buat mikir itu loh, mau kebaktian jangan minum banyak-banyak kan sudah. Nanti sesudah kebaktian minum, mau sajari kita walet, mau muntah minum. Tapi sebelum kebaktian dikurangi minumnya, ndak minum supaya ndak kencing, supaya ndak ganggu. Itu yang dipikirkan juga. Tapi kenyataan tetap kencang kencing terus saja. Saudara, berkurang minum, buang minum, itu bisa dilakukan. Dulu saya kalau dari Malang ke Surabaya, dari pulang pergi saudara, saya itu naik bis kadang-kadang ya, kadang-kadang naik travel. Nah saya ini abeser orang ini. Lah saya bingung naik bis travel, malam-malam kebet kencing itu sungkan minta mandek, apalagi bis. Nah saya travel saya rodok mendingan ya, tapi naik bis pernah, tapi bis wah kebet kencing teman tak minta mandek, dia berhenti sudah, nggak bisa kencing. Ditunggu ya orang nggak bisa kencing, padahal kebet kencing teman dia bisa nggak bisa kencing. Nah, apa yang saya lakukan saudara supaya enggak kebel kencing di tengah jalan? Saya sudah mau gitu. Pertama bukan cuma ngurangi minum, saya latihan skipping, loncat tali itu ya, keluarkan keringat sebanyak-banyaknya supaya jangan kencing. Jadi saudara, pokoknya ada hal yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk menahan hal itu supaya jangan mengganggu, sehingga enggak ganggu orang dalam mendengar firman dan ganggu pengkhotbah dalam memberitakan firman. Terlalu pikirkan hal itu. Nah, kalau mau kebaktian pasti minum itu dikurangi. Ya ini memang terpaksa, nggak bisa enggak, karena suara saya tergantung ini, maka lain cerita. Tapi tetap karena tadi sudah dikurangi, minum pun ada kencing. Dan sebelum kebaktian kencing dulu. Kalau terpaksa sebelum khotbah kencing dulu, supaya enggak pada saat khotbah lalu kencing. Saudara, yang kedua saudara, kalau mengadakan persekutuan rumah tangga, kebutuhan pengkhotbah dalam pemberitaan firman itu harus diperhatikan. Misalnya ya, meja yang cukup tinggi untuk meletakkan kitab suci atau catatan khotbah, atau sekarang laptop. Ada orang mengadakan persekutuan rumah tangga, dia dikasih mejanya sofa. Saking, ya apa saya berdiri, mejanya sofa. Ini orang enggak mikir itu ya. Padahal itu penting karena mengacaukan konsentrasi si pengkhotbah. Kalau dia kasih meja rendah gimana gitu. Naruh Alkitab apa sebagainya itu sukar sekali.
Jadi meja yang cukup tinggi itu penting. Lalu mic, kalau memang jumlahnya banyak. Dan kalau pakai mic, usahakan kasih stand. Nah ini yang jarang kasih. Gereja pun nggak ngasih stand, saya nggak habis pikir. Orang suruh megang. Nggak masalah bagi kebanyakan pendeta yang kalau khotbah nggak punya persiapan, dia keluyuran deh atas podium, gak pakai apa-apa. Bukan karena dia hafal, tapi karena dia memang gak persiapan, jadi nyocot saya naik khususin. Tapi bagi saya yang memang punya persiapan, ya kalau saya tidak dikasih stand, saya masih megang mic, lalu masih megang catatan khotbah atau megang laptop, masih megang mouse. Ya apa caranya? Nggak ganggu semua konsentrasi. Lalu lampu penerangan yang cukup. Karena rumah ini kadang-kadang saya orang yang seneng apa ya? Ya seneng syahdu, lalu lampu pada remeng-remeng. Lah ini saudara, baca remeng-remeng, pendeta matai lelen sudah sebentar lagi. Nah, keliru baca, lalu keliru ayat dan pakainya tidak karu-karuan. Jadi saudara, kalau mengadakan persekutuan rumah tangga bagus, tapi pikirkan hal-hal ini. Dan sudah poin kedua, Yesus ikut dalam pesta itu. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Alkitab bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, pertama ini menunjukkan bahwa pesta bukanlah dosa ya. Orang Kristen tidak pernah diperintah oleh Tuhan untuk menjauhi dunia sedemikian rupa sehingga menjadi seorang pertapa seperti gua gendeng tak. Tidak ada yang nyuruh semacam demikian. Pernah ada satu zaman dalam Kristen di mana ngetren hal seperti itu. Orang dirikan tiang kecil sudah tinggi 3-4 meter, duduk di sana berbulan-bulan, makan minum dikerek ke atas. Kalau buang air dan sebagainya gimana caranya saya tidak ngerti. Tapi saudara, apakah itu memang Tuhan kehendaki? Apakah kita seperti biksu-biksu Shaolin dan sebagainya itu, semak di terus biara? Apakah itu panggilan Kristen? Kristen sama sekali beda dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kalau dalam zaman Kristen terjadi hal-hal seperti itu kebodohan dan kegilaan. Kalau memang semua orang semak di atas tiang, tetangganya butuh Injil, butuh pertolongan, butuh apa, dia semedi terus. Baguskah hal seperti itu? Saudara, dosa aktif mungkin tidak banyak, dosa pasifnya syarat-syarat. Karena tugas-tugas di luar tidak dia lakukan semua, dia didukur tiang. Jadi saudara, pesta tidak salah, boleh saja pesta, asal jangan pesta yang gila-gilaan ya. Lalu pesta mabuk-mabukan, lalu pesta seks, lalu pesta dengan narkoba, ya, itu tentu lain. Tapi pesta yang wajar-wajar, tidak ada hal yang salah dengan hal itu. Karena poin B, ini menunjukkan bahwa Yesus berkumpul atau bergaul dengan orang-orang berdosa. Soalnya ini kontras dengan sikap dari orang-orang Farisi, jauhi orang berdosa. Soalnya kita mesti mau bergaul dengan orang berdosa atau bejat, tetapi sudah tetap ada batas-batasnya ya. Kalau pergaulan saudara, sama rasakan diri, kalau pergaulan itu menyebabkan saudara jatuh dalam dosa, maka saudara harus menghindari pergaulan itu. Saudara mesti kenal diri sendiri, kelemahannya di mana. Kelemahannya di sana, dan orang-orang itu di situ mengajak saudara kelemahan itu, dan saudara jatuh terus, hindari yang itu. Dan kalau itu bukan kelemahan saudara, tidak apa. Misalnya saudara, kalau saudara itu ex-perokok, baru mandek merokok, kumpul sama orang-orang yang kerjanya merokok, disuguhi gratis. Ini godaan yang terlalu besar bagi saudara, tunda saja, jangan kumpul dulu. Kalau saya, biarpun bukan ex-perokok, saya kumpul sama perokok, saya tidak mau juga. Ya, saya tidak maunya, kalau dia tidak merokok, tidak masalah. Tapi kalau dia merokok, di muka saya tak tinggal pergi saat itu juga. Karena dengan saya tetap di situ, saya menjadi perokok pasif, dan bagi saya, itu dosa. Itu merusak diri saya. Jadi kalau orang yang merokok, ya sudah, kumpul saya.
Tapi saya mau kumpul dengan perokok selama dia tidak merokok di depan saya. Nah, jadi saya akan kumpul. Dan bagi saya pasti tidak ada masalah, karena saya tidak, itu bukan pencobaan sama sekali bagi saya untuk merokok dan sebagainya itu. Sedikit pun tidak ada godaan dalam persoalan itu. Tapi bagi setiap saudara, saya mesti tahu kelemahannya di mana, kumpul dengan orang lain bagaimana. Kalau memang menyebabkan dosa, jangan kumpul. Setidaknya sebentar sampai saya cukup kuat. Tapi kita tidak jadi orang yang sok suci lalu kumpul, orang berdosa tidak mau kumpul. Kita juga adalah orang berdosa, kalau tidak lebih berdosa dari mereka. Kan sudah poin ketiga, pertentangan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. So yang pertama ya, orang Farisi dan ahli Tauratnya itu pasti tidak ikut dalam pesta yang diadakan oleh Matius ya. Mereka menganggap diri lebih baik dari orang lain. Bisa terlihat dari Lukas 18 ayat 9. Dan menganggap bahwa kalau mereka kumpul atau bergaul dengan orang berdosa, mereka kayak ketularan, kecipratan lalu jadi najis. Jadi pembicaraan dengan Yesus dengan orang Farisi ini rasanya terjadi setelah pesta selesai. Mereka tidak mungkin ikut. Yang kedua, mereka mengkritik Yesus yang berkumpul atau bergaul dengan orang-orang berdosa. Kita lihat ayat 30 ya, sekali lagi ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, orang-orang ini memang pintar kalau ngecam dosa, tapi mereka tidak berusaha mempertobatkan orang berdosa itu. Nah, ngecam dosa tapi tidak berusaha mempertobatkan orang berdosa. Ini seperti seorang dokter yang cuma mau mendiagnosa penyakitnya dari jauh, penyakit pasiennya dari jauh, tapi tidak mau dekati sang pasien, juga tidak punya keinginan mengobati atau menyembuhkan pasien. Ini dokter gendeng juga. Tapi banyak orang seperti itu ya, kritik, lalu apa? Tidak ada penginjilan, tidak ada pengajaran untuk membetulkan. Apa gunanya kritik, saudara? Kalau saya kritik Stephen Tong dalam surat yang akan saya berikan, saya himbau juga jalan keluarnya. Perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia ya. Jadi saya berikan jalan keluarnya, usul setidaknya. Perkara dia mau atau tidak, atau memilih jalan yang lain, itu urusan dia. Jadi saudara, ngeritik juga carikan jalan keluar. Bukan cuma pintar ngeritik, menjadi seorang yang hypercritical ya. Kritis itu bagus ya, tapi hypercritical itu lain. Itu punya jiwa yang bukan kepingin betulkan, tapi hanya kepingin nyalahkan. Dan ini yang tidak bagus. Kritik tidak apa-apa, selama sudah punya jiwa ingin membetulkan. Tapi kalau cuma ingin menyalahkan, titik, maka itu sesuatu sikap yang jelas-jelas sangat salah. Kan sudah kita lihat poin ketiga, jawaban Yesus ayat 31-32. Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang pertama, poin A ya, Yesus tidak mendiamkan kritik itu ataupun menurutinya. Karena kritik itu salah, saudara. Saudara, kalau dikritik orang tuh jangan, aduh dikritik rek, wis tak enak ya, melo, dikritik melo. Ada dua ekstrem, saudara. Yang satu setiap dikritik ngikut. Yang satu dikritik apapun nggak mau peduli. Dua-dua salah ya. Kita waktu dikritik selalu mikirkan kritikannya benar atau enggak. Kalau kritikannya salah, ya tentu tidak usah digubris. Tapi kalau kritikannya benar, harus digubris. Yesus tidak mendiamkan kritik, tidak menuruti juga, karena dia tahu kritikan itu salah. Saudara, ini mengajar orang Kristen untuk tidak selalu diam pada waktu mendapatkan kritikan salah. Juga untuk tidak selalu nuruti seadanya kritikan. Dari dulu saudara, saya jadi pendeta sudah, wah kritikan itu selalu muncul. Dan pendeta selalu salah, tidak pernah benar. Makan di restoran, wah pendeta kok foya-foya, ngabis-ngabisin duit. Makan di warung, sini makan di warung.
warung salah, restoran salah, terus saya suruh makan di mana? Bahkan kalau saya guyu, ketawa, cekak, pendeta kok guyu ngakak. Saya bilang, ayatmu tuh dari mana nih pendeta gak boleh guyu ngakak. Lalu saya guyu, gini tok, mesem kayak orang gendeng. Saya memang orang yang apa adanya, orang mau guyu peduli amat. Dan saya tidak merasa ada ayat Alkitab manapun melarang guyu ngakak. Kecuali kalau guyu ngakaknya Torah to blessing itu baru salah, saudara. Ya. Tapi saya ngakak memang betul-betul ngakak. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Orang mau kritik babano, kritik gendeng, kata urus sama saya. Dan orang selalu seperti itu, saudara. Yang pembaptis puasa disalahkan, Yesus makan dan minum disalahkan juga. Ini salah, itu salah. Semua salah. Saudara, kalau saya terus ikuti seadanya kritik, maka ada cerita yang agak gendengnya. Ada bapak dan anak yang pergi ke pasar untuk tujuan jual keledainya. Mula-mula pada waktu mereka bawa keledai itu, mereka berdua jalan. Keledainya dituntun dua-dua jalan. Lalu ada orang lewat, orang kritik. Bodohnya nemen, punya keledai gak ditunggangi. Mereka pikir, oh ya benar juga. Mereka turut dikritik itu, lalu mereka berdua naik ke atas keledai. Ketemu orang lain, ngeritik lagi. Tidak punya peri kebinatangan, keledai satu naik 2 orang, jahat banget. Lalu pikir, ya benar juga. Ya, bapaknya suruh anaknya turun, dia sendiri tetap duduk di atas keledai. Orang lain ngeritik lagi. Bapak tidak tahu diri, anak kecil turun jalan, dia sendiri enak-enak naik keledai. Bingung dia, ya benar juga. Bapaknya yang turun, anaknya yang naik keledai. Ketemu orang lain kritik lagi, anak kurang ajar, bapaknya yang tua suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Akhirnya bingung, bapak dan anak mikul keledainya. Ini jadinya kalau sudah nuruti seadanya kritik, itu goblok. Saya tidak habis pikir Mei itu kenapa takut dengan orangnya Gary. Rasanya takut sampai saya tidak habis pikir apa sebab pada waktu saya ngomong reform gadungan, Sucipto dan sebagainya itu. Gadungan itu dianggap kasar. Apa kasarnya gadungan saya tidak ngerti. Gadungan kan cuma palsu kan ya. Apa kasarnya saya tidak ngerti. Jadi saudara, sebetulnya orang mengatakan kasar itu pertama-tama definisi kasar itu sendiri sudah rancu sekali ya. Karena apa yang kasar bagi satu orang tidak kasar bagi orang yang lain. Dan apa yang sebetulnya sangat tidak apa-apa bisa saja dikasar-kasarkan. Ya kalau orang memang sudah sentimen ya KB kasar. Dan mungkin dia kena boroknya memang gadungan, makanya kata gadungan terasa kasar. Saya tidak ngerti dari mana. Dan pokoknya begitu takut sampai komentar saya cuma ngomong khotbah sudah hampir selesai, 1-2 hari lagi selesai. Bentar lagi akan terjadi seperti bom atom di Hiroshima. Itu saya masukkan. Prabu dibunuh kayak gitu. Dihapus sama dia. Hanya komentar sebetulnya dia takut. Takut apa saya minta gitu. Makanya dalam tulisan itu juga tak omong, jangan takut kepada manusia, takut kepada Tuhan. Ada apa takut sama orang? Saya dulu juga pernah khotbah. Nah, saya khotbah di persekutuan pemuda satu gereja. Lalu saya lihat persekutuan pemuda ini gendeng. Tema-tema khotbahnya tuh sepanjang tahun sudah ada. Kanker. Tema khotbah kanker. Saya pikir kantong kering barangkali, pikir kan bisa ya. Enggak, kanker, betul-betul kanker. Manggil dokter tuh bahas penyakit kanker. Itu tema khotbah untuk persekutuan pemuda. Bagaimana merawat wajah. Saya serius, ini tema khotbah. Dan betul-betul ada orang dari salon. Bagaimana merawat wajah itu jadi tema. Dan banyak tema
ada kalau pada saat itu saya khotbah nih kebaktian pemuda tak pisu-pisu tema-tema labrak semua tema gendeng. Saudara boleh rajin belajar tema-tema gila seperti itu. Saudara tidak akan ngerti Alkitab belajar. Lah, mereka ngamuk saudara. Ada yang bilang, wih, aku dengar khotbah tuh muka aku kayak dikuap lagi. Rasa no babat, no kapok saya pikir. Lah, hebatnya gereja ini nekat belum kenal saya. Saya memang waktu itu baru pulang dari Amerika, tapi mereka mestinya tahu saya, saya jemaatnya sana kok. Cuma belum tahu lihat saya ngamuk barangkali. Nah, majelisnya pendetanya merasa cukup berani. Saya dipanggil saudara untuk mempertanggungjawabkan khotbah itu. Panggil pertemuan dengan 2 pendeta dan beberapa majelis, tak sikat semua habis-habisan. Saya bukan minta maaf atau apapun, tapi sikat habis-habisan kabeh. Kalau bilang saya kasar, ya pembaptis tidak kasar, Yesus tidak kasar, kutipkan ayat-ayat. Mereka pun datang ke sini kemana, tolak, sikat habis-habisan, tambah teman-teman. Dan ada satu berani jawab, mau dari pakai, boleh dipakai harap mulai. Saya tidak mau khotbah di satu tempat lalu saya dibatasi, tidak boleh gitu, padahal batasannya ada Alkitabiah. Saya tidak akan mau. Jadi saudara, kritik itu pasti banyak muncul. Pikirkan kalau dikritik, diterima terus salah, ditolak terus salah juga. Pikir, bandingkan dengan Alkitab, kritikannya benar atau tidak. Kalau enggak, ya sudah buangan. Dan sauti orangnya, kalau bisa, kamu kritikan seperti ini, kritikanmu yang salah. Dan tunjukkan kenapa salah. Karena saudara, kita masuk dalam poin B. Arti yang salah dari ayat tadi ya, 31-32 ya. Pertama saudara, bagian ini tidak berarti bahwa manusia cuma sakit secara rohani ya. Yesus kan bilang, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Tapi saya bilang, tabib itu pentingnya kan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Sakit ya. Lah, apakah itu berarti manusia itu cuma sakit secara rohani? Enggak. Ini arti salah saudara. Kitab suci bukan mengatakan manusia itu sakit secara rohani, tapi mati secara rohani. Coba lihat Efesus 2:1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, perubahan Yesus di sini tidak boleh diartikan sehingga keluar dari tujuannya atau fokusnya. Jadi ini kan muncul omongan ini karena orang-orang Farisi yang sok suci menganggap Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa itu salah, ya, hanya ke arah sana saja. Loh, dia ini tugasnya manggil orang berdosa, orang berdosa itu gimana? Hanya itu, tidak mempersoalkan apakah orang berdosa itu sakit atau mati secara rohani. Bukan itu tujuannya sama sekali. Tapi kalau Efesus 2:1 ini memang bicara tentang dalam hal rohani kita tuh sakit atau mati, dan dikatakan mati. Ya, jadi jangan pakai arti ini mengatakan, Alkitab mengajar orang cuma sakit bukan mati. Tidak bisa, bukan itu maksudnya. Yang kedua, bagian ini juga tidak berarti bahwa manusia di dunia ini ada yang benar atau tidak berdosa. Kan Yesus bilang, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya mereka itu bertobat. Berarti ada yang benar, ada yang tidak benar, berdosa. Dia datang untuk yang di sini, begitu? Ada benar? Tidak. Semua berdosa. Roma pasal 3:12, Roma 3:23. Jadi apa yang dimaksud dengan orang benar? Dan apa yang dimaksud dengan orang berdosa? Orang benar adalah orang berdosa yang merasa benar. Ini orang-orang sok suci. Mereka tidak benar, tapi merasa benar. Maka Yesus sebut orang benar. Untuk yang seperti itu, aku tidak datang. Makanya saudara, orang yang sok suci itu ya orang merasa dirinya benar. Dalam bahasa Inggris, self-righteous ya. Jadi merasa dirinya benar. Ini adalah orang yang paling cilaka, paling suka ditobatkan. Mengapa kalau saya khotbah saya negur dosa sebanyak mungkin? Karena orang-orang seperti ini, kalau mereka tidak bisa diubah pandangannya sampai mereka sadar, aku orang berdosa, aku orang sangat berdosa, mereka tidak akan bisa bertobat. Jadi saudara,
Orang benar bukan orang yang betul-betul suci, tidak ada yang seperti itu. Yesus taught. Mereka adalah orang berdosa yang merasa benar. Sedangkan yang disebut orang berdosa adalah orang berdosa yang sadar dirinya berdosa. Yesus bilang, yang ini aku sudah datang untuk mereka, yang ini aku datang untuk mereka. Jadi, kalau saudara adalah orang berdosa yang sadar dosa, saudara justru jangan minder. Yesus datang untuk saudara. Kalau saudara adalah orang berdosa tapi merasa dirinya sok suci, nah itu yang cilaka. Yesus tidak datang untuk saudara. Tapi makin saudara sadar dosa, makin bagus. Berarti Yesus datang untuk saudara. Kalau saudara kita masuk dalam poin C, bagian ini memberikan kita pelajaran dalam persoalan pergaulan. Bagian ini menunjukkan bahwa Yesus mau bergaul dengan orang berdosa dengan tujuan mempertobatkan mereka. Pertama saudara, ini sekaligus merupakan teguran atau serangan dalam sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau bergaul dengan orang berdosa. So, jangan punya sikap sok suci model seperti ini ya. Saya tidak peduli kedudukan saudara apa. Bahkan kalau sampai bisa jadi pendeta dan sebagainya, tetap bisa bergaul dengan orang bawah, itu tetap harus mau. Saudara, kalau saya di gereja ini kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, sering ya ada orang ngomong kayaknya saya tidak mau bergaul dengan orang, datang langsung ngurusi khotbah. Bukan karena kesombongan merasa lebih tinggi lalu tidak mau bergaul. Saya tidak ada kecenderungan itu sedikit pun. Tapi karena pikirannya terus terpancang di sini, itu yang jadi masalah. Jadi pikirannya begitu terpancang pada khotbah, datang sudah langsung ngurusi laptopnya dan sebagainya. Tapi tetap saudara, kalau semua sudah selesai, sebetulnya saya bisa mau. Cuma kalau sudah selesai, karena kebaktian sini panjang sekali, seringkali kepingin cepat-cepat pulang. Pertama karena capek, kedua karena lapar. Dan saya tidak sembarangan mau kue yang ada di sini, soalnya makan saya sekarang milih gitu ya, bukan karena cerewet, tapi karena milih untuk kesehatan saya adalah. Jadi saya mengurangi makan-makan tertentu dan sebagainya, milih makan tertentu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya pulang cepat-cepat. Tapi saudara tidak mau bergaul, tidak ada yang model semacam demikian. Saya dari dulu SMP, SMA bergaul sama paman becak, bergaul sama kulinya pabrik teh di sebelah saya. Saya bergaul dengan seadanya orang kelas bawah, saya tidak ada malu atau apapun. Masuk perkumpulan tinju itu orang kelas bawah hampir semua saudara. Hampir semua orang kelas bawah lain dengan yang latihan karate dan sebagainya itu biasanya kelas menengah ke atas. Ini tinju itu jarang saudara kelas menengah ke atas. Orang anggap itu olahraganya orang kelas bawah. Jadi masuk ya orang bawah-bawah kabeh. Gak ada belas sedikit pun saya merasa saya terlalu dengan mereka. Jadi adalah omong kosong kalau saya terlalu sombong bergaul dengan orang manapun. Kalau saya tidak mau salaman, saudara yang belum tahu supaya tahu, saya cuma takut ketularan penyakit flu saja. Ya, saya ini alergi, gampang flu. Jadi saya umumkan, saya hapuskan salaman. Kalau terpaksa salaman, begitu salaman saya cuci tangan di sana. Ya, tapi bukan karena saya jijik dengan saudara atau bagaimana. Tapi ya, saya sama menjaga saja, jangan sampai saya sakit. Kalau sakit, maka pelayanan saya semua berantakan, tidak karu-karuan. Saudara, poin kedua, ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarang bergaul dengan orang berdosa. Di satu sisi harus bergaul, di sisi lain ada batasnya. Ya, batasnya dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang tadi sudah saya singgung. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita bergaul dengan mereka, tujuannya untuk mempertobatkan mereka. Pada saat Yesus bergaul dengan orang berdosa, dia tidak menjadi kawan mereka dalam dosa, tapi dia menjadi tabib bagi mereka, menyembuhkan mereka. Jadi kalau kita gaul lalu ketularan, lah ini repot saudara. Tapi kita bergaul untuk membetulkan mereka, ya, maka ini tidak masalah. Buat komentar saya kutip 2 komentar.
pergaulan dengan orang jahat berdasarkan persahabatan adalah sesuatu yang tidak Kristiani. Jadi kalau hanya untuk persahabatan, tidak tujuan memperbaiki, itu tidak Kristen, saudara. Orang Farisi ini itu cukup benar seandainya atau andai kata Yesus Kristus bercampur dengan orang yang hanya menginginkan uang dan orang jahat hanya untuk menikmati kebersamaan dengan mereka. Jadi kalau dia bergaul ini hanya cuma kepingin duitnya, atau bergaul dengan orang jahat hanya untuk menikmati kebersamaan, maka saudara, ini pergaulan yang tidak Kristiani. Gaulan dengan orang jahat tapi tujuannya mempertobatkan. Memang tidak setiap kali ya lalu ngomong Yesus, ngomong Injil, ya mereka benar, saudara. Setiap kali tentu ada omongan-omongan yang sekuler ada, tapi kadang-kadang ada waktu yang tepat kita masukkan Injil. Itu sesuatu kewajiban ya. Selalu ngomong haleluya, puji Tuhan, shalom dan sebagainya, apalagi dengan orang kafir, membuat mereka benar, lihat saudara. Kalau saya kumpul dengan orang-orang di Atlas Fitness Center, mereka ngomong ini satu-satunya pendeta yang bisa diajak ngomong model seperti ini, bisa diajak guyon yang bian-bian. Dan saya ikuti saja pembicaraan sekuler, tidak masalah. Tapi ada kesempatan bagus, saya masukkan penginjilan. Tapi tidak terus setiap kali ketemu ngomong Injil, mereka tidak mau gaul sama saya, gitu caranya. Tapi ada kesempatan, saya masuk. Nanti lain-kali saya ngomong sekuler lagi. Persahabatnya dijaga, tapi tetap kadang-kadang ngomong. Terus ngomong, membuat saudara dijauhi. Jadi itu sesuatu yang dipikirkan, saudara. Itu strategi ya. Bukannya kita tidak mau nginjil, tapi kalau terus nginjil, ya memang bisa mereka bertobat, tapi bisa juga mereka lalu menjauhi saudara. Lalu tidak ada kesempatan lagi. Jadi tidak apa-apa, saudara. Mau ngomong sekuler, tidak masalah. Tapi tetap ada kesempatan tertentu kita ngomong yang berusaha membetulkan mereka. Kutipan kedua, pergaulan dengan orang jahat untuk peninggian mereka, ya, supaya mereka ditobatkan, ditinggikan, ya, jelas merupakan suatu hal yang Kristiani. Jadi kalau demi uang atau demi persahabatan lalu saudara gaul, itu tidak Kristen. Tapi kalau untuk meninggikan mereka atau mempertobatkan mereka supaya mereka dimuliakan nanti, maka itu Kristen. Pikirkan saudara, dalam pergaulan saudara ada tujuan-tujuan seperti itu atau enggak. Sekarang poin D, saudara. Bagian ini mengajar kita dalam persoalan penginjilan. Pertama, saudara, kalau saudara berhadapan dengan orang yang putus asa, melihat banyaknya dan besarnya dosa-dosanya, maka saudara dengan menggunakan ayat 31-32 tadi ya, di mana Yesus bilang, bukan orang yang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan panggil orang benar, tapi orang berdosa. Ini ayat luar biasa penting. Kalau saudara menghadapi orang yang putus asa melihat banyaknya dan besarnya dosa-dosanya, orang model seperti pelacur misalnya, atau katakanlah ada teroris yang mau bertobat, Tuhan kerja dalam dirinya, dia sadar, aduh aku terbunuh ribuan orang, dia sadar dengan dosanya. Maka saudara, ayat ini luar biasa penting untuk orang yang seperti itu. Jadi pada waktu menghadapi orang yang buat gaspol dan dia sadar itu dan dia putus asa, ayat ini penting luar biasa. Tidak ada ayat lain dalam sepanjang Alkitab yang lebih cocok untuk orang seperti itu. Dan bahkan bisa saudara tambahi juga, justru kamu merasa sangat berdosa, Yesus pasti cari kamu. Tambahi lagi, Yes 6 ayat 37, kalau kamu mau datang kepada dia, dia janji kamu tidak ditolak. Ayat 6:37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu janjinya dia. Yang datang dia tidak akan tolak. Oh, kalau pendeta bisa nolak saudara, ya, nek saudara melarat, harapkanlah ditolak.
Banyak orang pendeta yang gak seneng punya jemaat kere iki ngebeki korsit tok. Kayak soge, wah dia jilat pantatnya sampai basah semua. Kayak kere, pisu-pisu cek minggat supaya gak ngebeki kursi dan sebagainya, saudara. Tapi saudara, Yesus tidak demikian. Saudara miskin, saudara berdosa, saudara hina, saudara sampah masyarakat. Pokoknya saudara sadar dosa, dia justru datang untuk saudara. Dan saudara datang pada dia tidak mungkin menolak. Calvin berkata, kita tidak punya alasan untuk takut bahwa Kristus akan menolak orang berdosa. Untuk memanggil siapa, ia sudah turun dari kemuliaan surgawinya. Nyanyian ini harusnya udah besar ya. Jadi saudara tidak ada alasannya takut Kristus tolak orang berdosa. Karena Kristusnya memang turun dari kemuliaannya ya, untuk manggil orang berdosa. Mana bisa kita takut Kristus tolak orang berdosa? Pokoknya orang berdosanya mau, Kristusnya tidak bakal tolak. Yang kedua, kalau saudara berhadapan dengan orang yang membanggakan kebaikannya, ini penting juga. Ada orang yang sok suci model ahli Taurat dan sebagainya, ini mesti dibeles-beles no. Kalau yang tadi orang yang merasa berdosa, saya justru unggul no. Justru untuk kamu Yesus datang. Kamu sadar dosa ini langkah yang penting, ini langkah yang bagus sekali. Yesus justru datang untuk kamu. Kamu datang pada dia tidak akan tolak kamu. Tapi yang sok suci merasa salah ini mesti dibeles no, saudara. Orang sombong jangan diumpat ya. Tambah naik kesombongannya. Wah iya, tapi pikir-pikir bagus kok, kamu memang suci kok. Saudara edan nyasap no orang tambah, saudara. Kalau dia sok suci, ambles no habis-habisan. Kamu merasa dirimu baik, Yesus tak datang untuk kamu, dan kamu calonnya penghuni neraka. Karena kamu sudah berdosa, tapi kamu tidak merasa dosa, itu lebih brengsek dari orang berdosa yang manapun. Saudara, Calvin berkata demikian. Kita diingatkan bahwa kasih karunia Kristus tidak berguna bagi kita, kecuali kalau karena sadar akan dosa-dosa kita dan mengerang atau merintih di bawah beban dosa-dosa kita itu, kita mendekati atau mendatangi dia dengan kerendahan hati. Sadar dosa, mengerang, mau datang dengan kerendahan hati, maka saudara akan mendapatkan kegunaan dari kasih karunia itu. Dari sini bisa kita simpulkan, saudara, peneguran dosa itu sangat penting. Karena saudara, pada waktu nginjil jangan terus ujuk-ujuk ngomong percaya Yesus. Lo orangnya tidak merasa berdosa, disuruh percaya Yesus itu buat apa? Percaya apa? Penebus dosa. Lo aku gak dosa kok. Dalam Injil itu banyaklah bicara tentang dosa, supaya orang sadar dosa. Kalau dia sadar dosa, dia akan sadar dia butuh juru selamat. Kalau dia tidak sadar dosa, dia tidak akan sadar dia butuh juru selamat. Dan bagi saudara, dalam mendengar khotbah atau baca buku dan sebagainya, maulah khotbah atau buku yang banyak menegur dosa, yang banyak mencelikakan dosa. Jangan ngamuk pada pengkhotbah pada waktu ditegur dosa. Sebaliknya bersyukur kepada pengkhotbah itu, atau bersyukur kepada Tuhan mau pakai pengkhotbah yang tegur dosa, membuat saudara matanya melek. Dosa saudara banyak, karena kesadaran dosa itu luar biasa pentingnya. Karena poin ini, dalam bagian akhir dari ayat 32 ada kata-kata supaya mereka bertobat. So ini adalah sesuatu yang penting. Yesus memang mengasihi orang berdosa dan mau menerima mereka, tetapi mereka harus bertobat dari segala dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. So ini juga ditekankan dalam penginjilan ya. Jangan cuma memberitakan orang mesti percaya Yesus, dia diampuni masuk surga, titik. Bukti pertobatan atau bukti dari iman itu kita bertobat dari dosa. Memang suci murni tidak ya, tapi tetap kita benci dosa dan berusaha tinggalkan dosa, bukti dari iman.
Dan terima Yesus sebagai juru selamat tidak bisa dipisahkan dari menerima dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia Tuhan, dia yang menguasa, kita hidup sesuai kehendak dia, ini otomatis akan buang dosa. Terima cuma sebagai juru selamat, tidak sebagai Tuhan, itu bukan terima Yesus. Itu iman yang omong kosong. Jadi saudara, bertobat itu juga harus ditekankan. Setelah orangnya bilang mau terima Kristus, maka haruskan dia tobat dan buang dosa. Pertama-tama dorong ke gereja, harus mau. Nggak bisa dia berkata, aku percaya Yesus, aku kebaktian di rumah. Kafir kamu dan kamu akan ke neraka. Harus gereja, nggak bisa enggak. Itu perintah Tuhan. Lalu baptisan, kalau dia sudah percaya harus mau dibaptis. Dan sebagainya. Satu persatu, apapun yang sudah tahu dosanya dia, beritahu untuk dia tinggalkan. Memang kita bukan menghakimi, lalu juga bukan menuntut kesempurnaan, tentu tidak. Tapi kita tetap mendorong dia membuang seadanya dosa. Saudara, sebagai penutup ya, kita selalu perlu mengingat kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa. Kalau tidak, kita semua tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus mengingat bahwa Tuhan memberikan kasih karunia dengan tujuan supaya kita bertobat dari dosa. Dan karena itu kita harus berjuang untuk membuang semua dosa. Yang belum percaya Yesus, sadari saudara berdosa dan saudara butuh dia. Tanpa dia, saudara masuk neraka. Percayalah dia. Kalau saudara percaya, tidak bisa tidak, buktinya harus ada. Saudara harus buang dosa. Berusaha buang dosa, memang itu sedikit demi sedikit, tapi harus ada bukti itu. Kalau tidak, saudara laki-laki bukan orang percaya yang sungguh-sungguh, dan saudara laki-laki akan pergi ke neraka. Maukah percaya Kristus dan mewujudkannya dengan hidup yang diubahkan? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Tuhan, kalau di sini ada orang-orang kelas bawah, hina, rendah, atau bahkan sampah masyarakat, dijauhi, tidak digubris oleh banyak orang, biarlah pelajaran ini memberikan penghiburan. Karena Matius adalah orang seperti itu, dan Engkau memanggilnya, menyelamatkannya, bahkan mau memakainya secara luar biasa menjadi seorang rasul, bahkan penulis dari salah satu kitab Injil dalam Alkitab. Tuhan, terima kasih atas hal itu. Kalau di sini ada orang-orang yang merasa diri suci atau saleh, tolong mereka sadar dosa. Bagi mereka yang sadar dosa, tolong mereka sadar mereka butuh juru selamat dan tidak ada jalan lain. Dan bagi kami dalam memberitakan Injil pada orang-orang di luar, tolong kami tidak menghindari orang-orang rendahan, sampah masyarakat dan sebagainya. Tolong kami juga banyak melakukan peneguran dosa. Tolong kami berjuang dalam persahabatan dengan siapapun, membawa orang itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.